Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk pertemuan kita hari ini adalah bab 5, membuat dan menggunakan query. Ya. Query adalah suatu permintaan terhadap record tertentu dalam sebuah tabel. Permintaan tersebut akan menghasilkan susunan seperti sebuah tabel, juga sehingga dalam keadaan tertentu query dapat pula diperlakukan seperti tabel. Jadi query itu merupakan permintaan terhadap record tertentu. Record itu sama dengan atribut, sama dengan field dalam sebuah tabel. Jadi dalam sebuah tabel, dalam membuat query, yang diambil adalah record-record atau field-field atau atribut yang ada di dalam tabel. Itu yang ditampilkan di dalam query. Kemudian nanti hasil dari query tersebut dia akan terbentuk seperti sebuah tabel hasil dari query, atau dalam keadaan tertentu query itu sama halnya nanti seperti tabel. Query memiliki kelebihan seperti di bawah ini. Ada 4 kelebihan yang dimiliki oleh query. Yang pertama adalah query mampu mengkombinasikan beberapa tabel sekaligus. Ya, jadi salah satu syarat membuat query adalah dia harus terdiri dari beberapa tabel. Contoh nanti di sini ada 4 tabel yang akan kita buat query-nya, ya. Jadi query itu mampu mengkombinasikan beberapa tabel sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua, kelebihan yang dimiliki yang kedua adalah query mampu melakukan penghitungan. Nanti ada rumus-rumus yang akan kita masukkan di dalam query. Kemudian dengan query dia mampu menghasilkan penghitungan. Yang ketiga yaitu query mampu mengelompokkan lalu menyimpulkan informasi yang ada. Jadi dengan terbentuknya query dari beberapa tabel sekaligus akan menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan query. Query secara otomatis mampu melakukan perubahan pada data Anda. Jadi setelah record dari beberapa tabel kita tampilkan, kemudian kita gabungkan menjadi sebuah tabel, nanti ada perubahan yang akan tampil di dalam query dari beberapa tabel tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah select query. Select query merupakan bentuk query yang paling sederhana, ya. Jadi yang paling sederhana adalah select query. Ada 3 cara untuk membuat select query pada Access 2010, yaitu yang pertama adalah query wizard. Langkah-langkah untuk membuat query wizard adalah sebagai berikut. 1. Pilih tab Create pada group order, tekan tombol query wizard. Jadi tampilannya seperti ini nanti di query wizardnya. Kemudian tinggal diklik. Pilih simple query wizard untuk membuat select query, kemudian tekan tombol OK. Nanti pemilihannya pada query wizard, klik OK. Kemudian pilih tabel dan field yang akan Anda tampilkan menjadi query. Jadi di sini kita pilih tabelnya nanti, ya. Kemudian di sini ada atribut-atributnya yang perlu kita tampilkan, terserah nanti. Kemudian kalau sudah selesai, klik next, ya. Klik next. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan judul, ya, daripada query tersebut. Setelah itu baru klik finish. Kalau sudah klik finish, maka hasil dari query wizard itu adalah seperti ini. Jadi seperti di awal,
Ibu katakan bahwa bentuk query itu atau hasil query itu akan membentuk menyerupai sebuah tabel. Jadi seperti ini. Ya, sekarang kita lihat tadi adalah query wizard. Tetapkan pilihan pada tabel tab ya, tab create-nya. Kemudian kita pilih di sini ada query wizard, diklik. Ya, diklik query wizard-nya. Kemudian muncullah kotak dialog query wizard. Di sini adalah kita pilih simple query wizard. Kita pilih bentuk yang paling simple atau paling sederhana. Kemudian klik tombol OK. Ya. Kalau sudah klik tombol OK, tinggal kita pilih di sini. Di sini saya atau Ibu punya 4 tabel yang telah dibuat. Ada tabel barang, tabel isi, tabel pembeli, tabel pesanan. Tetapi Ibu di sini pilih misalkan tabel pembeli. Ya, tabel pembeli. Ibu mau menampilkan di sini adalah kode pembeli, misalkan, kemudian ada nama pembeli, ada alamat, ada nomor telepon, misalkan. Kemudian dari keempat tabel kita pilih lagi misalkan tabel pesanan. Tabel pesanan ada nomor pesanan mau ditampilkan, kemudian tanggal pesanan. Kemudian dipilih lagi misalkan tabel isi. Tabel isi itu ada jumlah misalkan yang mau Ibu tampilkan. Kemudian kita pilih lagi di sini tabelnya adalah tabel barang. Semua di tabel barang, fil-filnya mau Ibu tampilkan semua dengan tombol yang double tanda panah ini. Nah, seperti ini. Ini adalah fil-fil yang akan kita buat menjadi query. Kalau sudah selesai, silakan next. Ya, next. Ini adalah bentuknya. Kalau bentuk biarkan saja, ya. Kemudian next. Ini boleh, ya. Boleh penamaan query-nya terserah mau dikasih nama apa. Misalkan nama query-nya adalah query wizard biar enak ya. Wizard query. Wizard query. Nah, gitu aja. Kemudian kalau udah selesai penamaannya, klik terakhir adalah finish. Nah, ini adalah hasil daripada query wizard tadi. Jadi query itu merupakan bentuknya seperti tabel, cuman bedanya adalah fil-filnya kita ambil dari beberapa tabel sekaligus. Itu ya. Kemudian bisa kita rapikan biar enak melihatnya. Nah, kalau dirapikan itu kalau harga ini harga terlalu kotor. Oke. Jadi ini adalah bentuk query itu, dia akan menyerupai sebuah tabel. Selanjutnya adalah design view. Langkah-langkah untuk membuat query menggunakan design view adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih tab create pada group odol, tekan tombol query design. Kemudian kalau query design-nya sudah diklik akan muncul ya, akan muncul kotak dialognya. Kemudian pilihlah tabel yang filenya ingin Anda jadikan query. Kemudian Anda tekan tombol F untuk memasukkan tabelnya ke dalam jendela query dan tekan tombol close untuk menutup jendela sortable-nya. Jadi ya, syarat membuat query itu dia harus terdiri dari beberapa tabel, tidak boleh hanya terdiri dari satu, harus beberapa tabel ya. Kemudian nanti yang kita tampilkan adalah fil-filnya atau record-recordnya atau atributnya dari beberapa tabel itu. Kemudian dia akan muncul kotak dialog sortable-nya seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul, kita pilih. Kemudian masukkan fil-fil dari tabel yang ingin kita select untuk dijadikan query. Ada dua cara untuk memasukkan fil ke dalam kolom fil dan tabelnya, yaitu satu, double klik fil yang ada di dalam tabel, dengan sendirinya fil akan muncul.
dan akan berpindah ke dalam kolom. Kemudian boleh juga pilih manual tabelnya dan fill yang akan Anda pilih pada masing-masing kolom. Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama boleh double klik fill yang ada di sini. Boleh double klik atau boleh juga kita pilih secara manual dari tabel yang ada di bawah ini atau di kotak dialog ini. Jadi boleh ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada dua kemungkinan. Boleh double klik dengan cara double klik show table-nya ini, atau bisa juga klik manual tabel yang ada di kotak dialog di bawahnya. Kemudian ini ada beberapa kriteria yang bisa dilihat. Ini ada sort, ada show, ada kriteria, ada all. Contoh misalkan di sini kita ingin menampilkan nomor pesan, tanggal pesan, kemudian ada merek ya, Sony atau Panasonic, harganya yang lebih kecil dari Rp500. Jadi ini ya, ini kita akan mereknya nanti Sony atau Panasonic, di mana harga barangnya lebih kecil dari Rp500. Nanti hasilnya akan seperti yang ada di sini. Ini hasilnya. Oke, kita lihat untuk desain view-nya. Yang pertama, tentukan pilihan pada tab script, jangan lupa. Kemudian pilih di sini query design ya, pilih design. Kita punya 4 tabel di sini, ada tabel barang, isi dan pembeli pesanan ya. Kemudian di add, jangan lupa, kemudian di tutup. Alangkah baiknya kita susun tabelnya biar enggak bingung, yaitu pembeli melakukan pesanan, isinya adalah barang. Seperti yang diutarakan di awal, bahwa dalam menampilkan report bisa double klik langsung dari tabel atau dipilih secara manual di sini. Nah itu, jadi dipilih secara manual. Misalkan ibu mau lebih praktis itu dengan double klik. Dari tabel pesanan, ibu mau menampilkan nomor pesan, tanggal pesan, kemudian kode pembeli. Nah, dia akan muncul secara cepat dan otomatis gitu ya. Kemudian dari tabel pembeli, ibu akan menampilkan nama pembeli. Dari tabel barang, misalkan kita akan menampilkan kategori, merek, kemudian tipe, boleh, sama harga. Nah ini, jadi hati-hati dalam pemilihan report, karena kadang-kadang kita kurang klik dia nggak tampil, jadi perhatikan. Kemudian di sini kita tentukan kriteria, misalkan kriterianya merek, misalkan kita mau menampilkan merek Sony, jadi merek Sony saja. Oke, merek Sony yang harganya lebih kecil Rp500. Kemudian Panasonic sama yang harganya juga lebih kecil dari Rp500. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal kita menampilkan hasilnya. Caranya adalah klik run ya, ini ada tombol run, klik saja, klik, kemudian muncullah dia. Ini hasil dari desain view melalui query, desain query ya. Jadi memang bentuk query itu dia menyerupai, bentuknya adalah seperti sebuah tabel. Nah ini alangkah baiknya dirapikan ya, kadang-kadang ada yang kolomnya lebih besar. Nah ini hasil dari query yang kita select dari 4 tabel itu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.